Donald Trump says it's a very big deal. So yesterday was Trump's first cabinet meeting. Welcome to the White House by Donald Trump. Donald Trump also confirmed reports to think he's smart. And it just doesn't work. You know, people can see through the glasses. We have losers. We have losers. And we will make America great again. Dari seorang imigran Jerman yang datang ke Amerika dengan penuh harapan, hingga lahirnya seorang miliarder real estate yang kemudian menjadi presiden paling kontroversial dalam sejarah modern Amerika Serikat. Inilah kisah luar biasa keluarga Trump, sebuah perjalanan penuh ambisi, skandal, dan kekuasaan. Dari Frederick Trump, Fred Trump, hingga Donald Trump yang kini kembali mencetak sejarah. Kisah keluarga Donald Trump adalah cerminan dari impian Amerika Serikat. Dari seorang pengusaha flamboyan yang akhirnya menduduki kursi kepresidenan Amerika Serikat. Sejarah keluarga ini tidak hanya tentang bisnis dan politik, tetapi juga tentang ketekunan keberanian dan keputusan kontroversial yang membentuk garis keturunan Trump. Cerita ini akan mengungkap sisi menarik yang mungkin belum pernah kamu ketahui. What's the difference between a wet raccoon and Donald J. Trump's hair? A wet raccoon doesn't have $7 billion fucking dollars in the bank. Perjalanan keluarga Trump dimulai dengan Frederick Trump, lahir pada 14 Maret 1869 di Karlstad, Jerman. Pada usia 16 tahun, Frederick berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1885, mencari peluang di tanah kebebasan. Setibanya di Amerika, Frederick memulai karirnya sebagai tukang cukur. Namun, ambisinya membawanya ke barat selama demam emas Klondike, di mana ia membuka restoran dan hotel yang melayani para pencari emas. Bisnis ini berkontribusi signifikan terhadap kekayaannya. Friedrich bukanlah keturunan keluarga kaya raya. Sebagai anak laki-laki dalam keluarga kelas menengah bawah, masa depannya di Jerman tidak begitu menjanjikan. Pada usia 16 tahun, ia menghadapi pilihan sulit, yaitu bertahan di Jerman dan menghadapi wajib militer atau mencari kehidupan yang lebih baik di Amerika. Pada tahun 1885, Friedrich memutuskan pergi berlayar ke Amerika Serikat dengan harapan bisa membangun kehidupan baru tanpa modal besar dan hanya berbekal semangat kerja keras. Ia memulai hidupnya sebagai tukang cukur di New York, namun ambisinya lebih besar dari sekedar tukang cukur. Dia ingin menjadi kaya. Pada tahun 1890-an, ketika berita tentang demam emas Klondike di wilayah barat Amerika mulai menyebar, Friedrich melihat peluang. Ia tidak mencari emas seperti penambang lainnya, melainkan memanfaatkan kebutuhan mereka. Friedrich mendirikan bisnis perhotelan dan restoran di kawasan perbatasan, khususnya di daerah tambang emas. Di Kanada, bisnisnya sukses besar, bahkan dilaporkan bahwa sebagian besar keuntungannya berasal dari layanan bagi para pencari emas, termasuk makanan dan minuman keras, serta hiburan dewasa. Keberhasilannya memungkinkan Friedrich kembali ke Jerman sebagai pria kaya, namun rencananya untuk menetap di Jerman bersama istrinya terbentur aturan Jerman. Karena Friedrich dianggap sebagai penghindar wajib militer, dia kehilangan hak kewarganegaraan Jerman dan dipaksa kembali ke Amerika. Dengan berat hati, ia membawa istrinya dan menetap di New York, tempat mereka akhirnya menetap dan memiliki 3 anak. Salah satunya adalah Fred Trump. Anak laki-laki Frederick, Fred Trump, lahir pada 11 Oktober 1905 di New York. Pada usia 15 tahun, Fred memulai bisnis pengembangan real estate dan konstruksi. Setelah lulus dari sekolah menengah pada tahun 1922, ia membangun rumah pertamanya pada tahun berikutnya. Fred Trump membangun rumah untuk kelas menengah di Brooklyn dan Queens. Selama Perang Dunia Kedua,
Perusahaannya berkembang pesat dengan membangun barak dan apartemen taman untuk personel angkatan laut di sepanjang pantai timur, serta perumahan berpenghasilan menengah untuk para veteran yang kembali setelah perang berakhir. Namun, perjalanan Fred tidak lepas dari kontroversi. Pada tahun 1954, ia diselidiki oleh Komite Senat Amerika Serikat atas tuduhan mengambil keuntungan berlebihan. Dan pada tahun 1966 oleh negara bagian New York. Pada tahun 1973, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuduh perusahaannya melakukan diskriminasi rasial dengan menolak menyewakan apartemen kepada penyewa kulit hitam. Meskipun Fred membantah tuduhan tersebut, kasus ini diselesaikan dengan perjanjian tanpa pengakuan kesalahan. Donald John Trump lahir pada 14 Juni 1946 di Queens, New York. Ia adalah anak keempat dari Fred dan Mary Ann Trump. Sejak kecil, ia telah menunjukkan karakter yang ambisius dan dominan. Ayahnya mengenali bakat bisnis Donald dan memasukkannya ke New York Military Academy untuk menanamkan disiplin. Setelah itu, Donald melanjutkan pendidikannya ke Wharton School of Finance di Universitas Pennsylvania. Setelah menyelesaikan pendidikan di Wharton School, Trump bergabung dengan perusahaan real estate keluarganya, The Trump Organization, pada tahun 1971. Donald Trump memperluas bisnis keluarga ke Manhattan, membangun gedung-gedung ikonik seperti Trump Tower. Selain itu, ia merambah ke industri kasino dan perhotelan. Meskipun beberapa proyeknya mengalami kebangkrutan, Trump tetap menjadi sosok yang menonjol di dunia bisnis dan hiburan. Pada tahun 2016, Donald Trump mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik dan berhasil memenangkan pemilihan menjabat sebagai Presiden ke-45. Masa jabatannya ditandai dengan berbagai kebijakan kontroversial dan dinamika politik yang intens. Selama masa jabatannya, Trump mengambil sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia, membatalkan kesepakatan iklim Paris dan menerapkan larangan perjalanan bagi warga dari beberapa negara mayoritas Muslim. Pada pemilihan presiden 2020, Trump kalah dari kandidat Partai Demokrat Joe Biden. Setelah meninggalkan Gedung Putih, Trump kembali fokus pada bisnisnya dan tetap menjadi figur berpengaruh dalam politik Partai Republik. Meski tidak menjabat, Trump terus mengadakan rapat umum dan menyuarakan pandangannya mengenai berbagai isu nasional, mempertahankan basis pendukung yang loyal. Pada pemilihan presiden 2024, Donald Trump mencetak sejarah dengan memenangkan kembali kursi kepresidenan, menjadikannya presiden ke-47 Amerika Serikat dan satu-satunya presiden setelah Grover Cleveland yang menjabat 2 periode tidak berturut-turut. Sejak dilantik kembali pada Januari 2025, Trump telah mengambil sejumlah kebijakan yang memicu perdebatan, seperti mengumumkan darurat energi nasional. That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Menerapkan kebijakan pro-kripto dan menarik diri dari beberapa badan PBB. Selain itu, Trump menghadapi kontroversi terkait usulan pengambil alihan jalur Gaza dan tepi barat oleh Yordania, serta kebijakan imigrasi yang berdampak pada komunitas tertentu, termasuk warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Dari imigran Jerman yang mengadu nasib di Amerika, hingga seorang presiden yang membelah opini dunia, keluarga Trump adalah bukti bagaimana kerja keras, ambisi, dan juga kontroversi bisa membentuk sejarah. Lalu, bagaimana pendapatmu? Apakah keluarga Trump adalah cerminan impian Amerika, ataukah mereka hanyalah simbol dari kontroversi tanpa akhir?